salihah dan akan beramal soleh ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang suka dua kali, sekali lalu semangat. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama kita hormati, sama kita muliakan Ibu Ketua Pengajian, Ibu Murni. Kita doakan Ibu Ketua sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya, amin. Hormat yang sama untuk Ibu Selvi. Ini tadi Bu sempat aku agak dilinglungkan. Jadi begitu masuk ya Bu Murni, dibilang Bu Murni, Ibu sudah pindah. Dan bertanya di hatiku, aku harus mencari dirimu kemana? Teringat dengan sebaik lagu, kemana, 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 katanya. Ku harus mencari kemana. Rupanya Bu Selvi ini masih istiqomah di tempat yang lama, ya Bu ya. Tapi kenapa Ustadz begitu linglung tak tahu jalan ke sini? Itulah memang. Jadi kalau berjalan awak banyak, awak jalani perjalanan itu. Kadang lurnya awak lewati simpang tu maunya lupa awak. Kan begitu kan Bu? Tapi bukan sengaja aku lupakan, tahu lah memang. Usia sudah mulai lanjut, pengingat mulai apa? Tengok tiga tak sonang dari aku. Dah. Tak apalah jauh-jauh Bu. Kadang awak macam di rumah lah. Heboh awak mencari kunci kereta. Mananya kunci kereta ni? Merepet awak sama suami awak, ya kan Bu? Padahal kunci kereta itu saja kadang udah awak pegangnya. Itulah dia. Jadi itulah Bu namanya Bu. Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Wajarnya itu namanya manusia pula Baya. Ada yang diingat Baya, ada yang kadang-kadang bukan sengaja dilupakan tapi memang lupa. Kan begitu kan? Begitu di Sherlock, tak jumpa Sherlock tuh, hilang alamat. Rupanya pergi ke ujung gading. Jadi ku bilang lah sama Bu Murni tadi, Bu, udah pasti Sherlock nih, ku bilang. Tak tahu Ustaz, cuman kami bertanya-tanya, berarti aku diberikan Sherlock yang memang PHP, Bu. Nah, makanya Bu, macam sekarang dikasih pun Sherlock, hati-hati awak dah. Iya. Dibilangnya macam begini, maulah nanti dibelok-belokkan entah kemana-mana. Aku udah pernah kejadian begitu. Rupanya yang dokatan nyokok memotong awak. Dijauhkannya memutar-mutar. Itulah memang ya Bu ya. Hati-hati, jangan terlalu percaya kali dengan Sherlock. Pastikan dulu. Kadang di Sherlocknya di sebelah sini, habis itu pergi dia ke sana. Sampainya di sini bukan di sana. Padahal acara di sana, ya kan Bu? Yang saya hormati seluruh ibu-ibu muallimah yang berhadir pada kesempatan kali ini, kudoakan seluruh muallimah yang berhadir pada kesempatan kali ini mudah-mudahan sehat-sehatlah selalu, panjang umur, murah rezekinya, amin. Jadi duduk kita di sini para ibu-ibu muallimah, tidak ada duduk kita di sini yang sia-sia. Bahkan orang yang duduk di majelis ilmu tuh pahalanya itu sama dengan dia mengerjakan ibadah sembahyang sunnah 1000 rakaat. Pernahnya para ibu-ibu muallimah ibu kerjakan 1000 rakaat. Apa yang 1000 Ustaz? Kadang-kadang Ustaz yang 12 rakaat saja Ustaz tarawih pilih-pilih imamnya. Kalau agak cepat inilah yang keren tuh. Kalau agak lama tak lama waktu cari mesin yang cepat. Dah. 1000
Satu, yang kedua, apalagi Ustadz, kalau kita duduk di majelis ilmu tuh sama dengan kita menjenguk 1000 orang yang sakit. Bisa kira-kira 1000 dijenguk. Kadang satu pemborat. Iya kan? Nah, itulah dia. Makanya tidak ada duduk kita di sini yang sia-sia. Tidak ada duduk kita yang sia-sia. Walaupun jauh dari sana, yakin dan percayalah, walaupun Margonda ada yang dokak macam-macam di daerah sini bisa berjalan kaki, akan tetap dihitung jadi ladang pahala. Pertama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bu, kalau kita mendapat nikmat yang sering kita tengok diucapkan orang, apalah kita tengok? Kita dengar. Alhamdulillah. Dapat musibah, innalillah. Menengok yang sangat luar biasa, Masya Allah. Tapi kalau kadang-kadang takojud awak yang harus awak ucapkan astagfirullah, tapi kadang-kadang tak begitu semua di lapangan. Cek, iya kan Bu? Kadang-kadang takojud awak dibuat anak awak pas memasak, datang dari belakang, gang dibilangnya. Takojud ya? Nah, apa awak bilang? Astagfirullah, pret. Eleh. Kompau kali kau mau nyawa bilang. Kadang-kadang maaf Bu, ini yang kubahas nih sesuai survei di lapangan. Cek aja. Cek. Iya kan? Iya, pas Kadang-kadang biar tahu, jangan pala kita bicara di rumah dulu. Kadang masuk di wirid oma-oma, tahulah wirid oma-oma ini ada sebagian oma-oma yang latah. Wih Ustaz, kemana kabak? Dipukulnya belakang apa ini kupikir? Agak lain ini ha. Dah. Jadi itulah dia, ketika kita mendapat nikmat yang sering kita dengar diucapkan alhamdulillah. Dah. Yang kedua, mensyukuri nikmat yang sebetul-betulnya itulah dia dengan hati. Makanya ketika mendapat nikmat setelah kita bersyukur dengan lisan, bersyukur jugalah dengan hati, lapang menerimanya. Yang ketiga, apalagi Ustadz, mensyukuri nikmat yang sebetul-betulnya itulah dia bersyukur dengan perbuatan. Jadi kalau yang tiga nih kita terapkan, kita amalkan, insya Allah benarlah kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi aku semalam wirid aku kasih pertanyaan sama ibu-ibu tuh Bu, ku bilang, sekarang ku tanya orang ibu, ku bilang, mananya Bu lebih banyak ibu rasakan, yang senang atau yang susah? Ku bilang, adalah satu orang menjawab, yang susah Ustadz katanya. Kalau kita bicara masalah mana lebih banyak senang atau susah, tak usahlah pala munaroh kita munafik separuh. Kan begitu kan? Otomatis jawaban kita pastilah banyakan yang senangnya kita rasakan daripada yang susah. Tak usah pala munafik kita. 2 hari kita senang, 1 hari kita susah, masih monang. Tapi kebanyakan orang di zaman sekarang, ketika senang lupa, ketika susah baru OTW. Ya Allah, begitu datang menghadap sama Tuhan, sama Allah, semualah dimintanya. Minta ini ya Allah, minta ini ya Allah, minta ini ya Allah. Begitu nanti agak dijeda, udah berbuat baik aku ya Allah, tapi belum kau berikan. Artinya kalau kita berbicara mana lebih banyak senangnya atau yang susah, jawabannya senang. Jangan kita berpikir Bu begini. Ada kadang-kadang orang, aku Ustadz kalau sudah banyak nanti duitku Ustadz tenanglah rasaku. Enggak juga. Enggak. Yang banyak orang punya duit dan stres. Oyong. Oleh. Kadang-kadang maaf cakapnya yang konglomerat tuh, awak kalau melarat nyawa. Yang konglomerat tuh politnya luar biasa. Iya. Jangankan bertebu duitnya, dosanya yang gak kasihnya. Jangankan dosa, keringatnya nggak dikasihnya. Jangankan keringat, bau badannya tak dikasih sama awak.
Makanya aku bilang jukit ke deput, parah lah mata kamu. Bau ban enggak berbagi dia. Nah, jadi begitulah di dalam hidup. Jadi apa yang ada sama kita itu disyukuri aja lah. Kan begitu kan. Masalah cerita ujian, cerita masalah banyak bu. Di luar sana banyak orang yang bermasalah lagi daripada awak. Ya, artinya hidup nih kalau nggak begitu ya begini. Kalau nggak di situ ya di sini. Takut aku nanti ada pakaian yang belum dibangkit, basah aku konak jadinya. Enak kali pula dia bercakap, itu nggak dipikirkannya orang. Tapi aku dari tadi mencuci, basah jadinya gara-gara dia. Dibilangnya pula sama aku. Nah jadi simple, tepat, padat, begitu aja kita buat ya. Ada 3 hal yang harus kita persiapkan agar supaya hidup kita itu lebih baik dan bermakna. Yang pertama apa itu Ustadz? Mempersiapkan bekal menuju akhirat. Amal soleh. Soleh tak datang. Amal ada. Cuti dia. Amal ada, soleh libur. Nah, mempersiapkan amal soleh. Bu, yang banyakannya bu, kalau kita cerita amal soleh, yang banyakannya amal soleh yang dapat kita lakukan. Macam inilah biar tahu orang ibu ya bu. Tiap 1 minggu, kadang entah pengajian ibu di mana-mana lah. Senyum ibu kepada kawan-kawan ibu, sedekah. Duduk ibu mendengarkan majelis-majelis ilmu, sedekah. Apalagi di rumah banyak sedekah bu. Banyak lagi pahala. Macam di rumah lah kita bilang ya bu ya. Ibu lah sama yang belum nikah slow aja. Tengok aja nak bayi. Merenung aja kamu. Ini yang belum nikah aja. Dalam hati orang nikah ni aja kau nak bayi. Sebenarnya muallimah, kalau kalian berpikir begini sama aku, Ustadz nih nyindir-nyindir aja. Dulu pun aku pernah merasakan seperti yang kalian rasakan ini. Biar tahu kamu, sampai dibilang orang Ustadz, biar tahu Ustadz lebih abdul lagi yang jadi imam tuh Ustadz udah menikah. Kau nak mental aku di situ tahu kamu. Sakit rasa Ustadz, sakit lah, mendonyuti ku rasa. Cuman apa boleh buat, tahankan ayah. Udah. Sebenarnya kalau ini muallimah ini tahu apa maksud dan tujuan kini sebenarnya, nggak bakal terjatuh kebencian kamu sama aku. Nggak bakal kamu bilang aku menyindir-nyindir aja, enggak. Itu hanya kalau kamu maknai itu motivasi kepada kamu supaya kamu cepatlah sold out-nya. Itunya maksudku. Maka dari itu kita buka jaringan lebar-lebar. Maka kalau ada orang bertanya, ada kira-kira jodoh Ustadz yang cocok untukku, katanya. Aku pun kira-kira kalau memang cocok aku tengok muallimah, ada ini selalah kau, dunia akhirat lepas kau bilang. Nah, begitu nanti tidak di akhirat, nanti tidak udah sampai kematian tak disiksa kau lagi buatnya. Aku bilang kau dapat perempuan nih. Aku bilang kenapa? Di dunia sudah dikandasi dia. Aku bilang. Tujuanku sebenarnya untuk memotivasi aja. Dah. Jadi kita ya ini yang untuk yang udah berkeluarga di rumah itu bu, banyak sebenarnya amal soleh yang dapat kita lakukan. Macam ibu lah ya bu, begitu pulang suami, udah mau makan apa bang? Udah disediakan semua. Bah kalau kita bilang kita ambekan kita buatkan teh manis segelas. Pahalanya biar tahu ibu bu sorga bu. Bayangkan ibu macam mana kalau satong teh manis tuh. Jangankan minum, mandi pun bisa. Itulah dia. Artinya apa? Banyak amal soleh yang dapat kita lakukan. Tapi kadang-kadang Ustadz, kebaikan yang kita buat itu Ustadz tidak selalu kita dapatkan berbalas dengan kebaikan Ustadz. Yang timbul apa? Yang timbul adalah kekecewaan. Ya bu. Makanya apapun kadang yang kita inginkan tuh bu, yang datang tuh kadang yang tak kita inginkan pula. Jangan bosan untuk memperbanyak amal, jangan bosan untuk beramal amal soleh. Tapi kalau di zaman sekarang nih bu, ini iman manusia ini naik turun ini. Pala datang nanti baiknya yang baikan, pala datang nanti baik yang bagusnya yang bagusan.
Pala datang menyalahnya, menyalahlah terus-terusan. Itulah dia. Jadi macam mana supaya tetap istiqomah Ustaz, tetap terjaga Ustaz? Bergaullah kita kepada orang-orang yang memang dekat kepada Allah. Kalau kita lah berbicara Ustaz, mananya sekarang lebih banyak menjadi bahan pembicaraan Ustaz? Perkara dunianya atau perkara akhiratnya? Banyakan perkara dunia lah. Tapi kalau bicara masalah penghasilan, banyak ini sekarang, inilah menjadi pembahasan orang sekarang paling banyak. Bahkan sekarang tontonan jadi tuntunan, tuntunan malah menjadi tontonan. Begitulah modelnya. Berbuat dosa dianggap hal yang biasa. Kadang ada, kadang ngacakap begini, yang jijik aku nengoknya. Jangan menilai orang dari luarnya saja. Aman. Aku memang jarang sholat, tapi hatiku nggak sebusuk kau. Sejak kapan derajat manusia lebih tinggi daripada Tuhan? Betul tidak? Aku biar tahu kau jarang aku sholat. Kau wirid tiap minggu. Seminggu biar tahu kau ada saja perwiritanmu. Tapi hatimu busuk katanya. Mending kayak aku, nggak pernah sholat katanya. Berbuat baik jarang, tapi nggak macam kau busuk otakku katanya. Amang. Sejak kapan derajat manusia itu lebih tinggi daripada Tuhan? Jadi jangan kita enak-enak membilang begitu. Karena umur ini kita tak ada yang tahu. Ya Bu, mungkin kita dengar, kalau kita tengok berita-berita, mungkin musibah kematian itu di daerah sana, mungkin di daerah Kota Pinang. Tak lama kemudian nanti entah sampainya ke kita. Satu, yang kedua apalagi Ustaz? Udah bersedekah, dapat rezeki, bahasa dong sedekah. Ini Bu, ada nanti mau hari raya kurban. Udah hari raya kurban. Berapa rezeki yang dapat kita sisihkan? Ustaz boleh patung-patungan, Ustaz boleh. Yang gak ada yang mau dikurbankan Ustaz, dah korban perasaan aja lah. Orang Kristen tuh Ustaz, tapi yang dikasih orang tuh tisu tuh Ustaz, ke sana Ustaz, bukan ke sini Ustaz. Oh, tisu. Tisu, ngapa ke orang yang jadi singkat ceritanya begini. Makanya baik pun hablum minallah awak, manyalah hablum minannas, ini pun menanti sangkut awak sana. Ada lagi nanti mencuri daging kurban, rondokkan, masukkan kabah apa itu, kabah kepala stik. Begitu nanti sudah siap pembagian, udah dia pun bangun dikeluarkannya. Cemana itu Ustaz? Haram. Kenapa? Yang diambilnya itu tahu dia rupanya milik siapa. Gara-gara diambilnya begitu nanti orang yang seharusnya dapat bagian jadi tak dapat bagian. Jadi kalau memang ada rezeki, udahlah patung-patungan untuk berkurban. Para nabi-nabi terdahulu pun udah lebih besarnya ujiannya daripada awak. Nabi Ayub, kenal ibu Nabi Ayub? Di mana ibu kenal? Soal ibu. Aku aja pun tak kenal. Ada kisah kan? Kita baca, kita dengar kan? Itulah di dalam hidup ni mengajarkan kepada kita, hidup ni tak lepas kita dari ujian. Tapi kalau kita ikhlas, tengok apa yang diberikan sama Nabi Ibrahim, digantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas. Berarti yang dikorbankan Nabi Ibrahim itu bukanlah Ismail, melainkan rasa kepemilikannya terhadap Nabi Ismail. Samalah sekarang itu, berkurban orang ibu nanti kita buatlah dulu. Kalau sekarang kalau kurban lembu per orang berapa? 2.250.000 kan? Kami 21. 21. Dah. Kalau kita pikir-pikir ya Bu, 2.250.000, 2.100.000 tadi Bu bilang kan? Kita keluarkan uang tua pikir cuma-cuma. Kau tidak mengambil HP baru aku bayar, udah gak tahan ambil. Disitulah nanti begitu kita bawa berniat baik itu masuk setan itu digoda-godanya. Tak jadi Bu, jadi. Tak jadi. Itulah dia. Kenapa? Besar perhitungan awak untuk akhirat. Itulah jawabannya. Padahal Bu yang ibu korbankan tuh, ibu berikan nanti berkurban ibu.
Kan begitu kan? Berkurban ibu, rasa kepemilikan ibu terhadap harta. Kan itunya sekarang. Kok zaman sekarang, wih Ustad, payahlah Ustad, ini nanti bisa beli cabai awak, membayar bulanan WIP. Sayang itu, jangan dibilang. Berkat keikhlasan Nabi Ibrahim, digantikanlah Nabi Ismail itu menjadi seekor kibas. Nah, yang perlu kita persiapkan supaya kehidupan kita lebih bermakna, lebih baik lagi. Jadi ibu begini, dalam Al-Quran begini Allah katakan. Ibu, ini kita semua hafal ayatnya. Summa latus alunna yauma idin anin naim. Nanti kita kemudian kamu akan ditanya perihal kenikmatan. Dah, makanya Bu, dapat rezeki apapun yang kita dapat itu sebenarnya tak semua milik kita. Ada kadang-kadang begitu, masuk orang berdatangan ke rumah kan, mencatat-catat untuk meminta sumbangan kan, dikasihnya banyakan pertanyaannya, berapa dikasihnya, 2.000 perak, apa katanya, dan para catat katanya, siapa yang nak mencatat nama, 2.000 kau kasih, kotor-kotor ibuku. Banyakan cakapnya. Awak nak membuat acara, awak datangi rumah-rumah. Oh kak, kita nak membuat acara nih kak. Ada kemana ustadznya? Ini bak apalah boloknya kamu buat di dalam tuh? 3, begitu nanti dapat tengoklah kak, kue-kue basah 3 biji lah kasih orang tuh. Apalah begini, aku tadi mengkasih 5.000 perak. Yang bosankan pak hitungan awak begitu. Pertanyaannya banyak, tapi kalau pertanyaannya banyak sesuai yang dikasih agak cocok lagi ya kan. Ini kadang-kadang pertanyaan sudah banyak, kadang-kadang nanti dibilangnya udahlah dulu ya lain kali lah butimon. Sesuai situ waktu awak. Tak bisa banyak awak kasih, tapi nomatnya ada yang awak berikan. Iya kan? Ini kadang-kadang lewat kota impak, tunduk dia, tunduk. Udah agak jauh baru buka matanya. Iya, rupanya mikir, bukan zikir, mikir. Udah ada dekat kota impak tuh dia dengarnya, digeser kan, sek. Oh, dia pun mulailah. Udah mulai agak tak dengar lagi suara itu, berarti dia di ujung. Di berengnya, rupanya diatrekkan balik. Kona juga dia, mau tak mau harus mengkasih juga. Tetap istiqomah di zaman fitnah. Fitnah itu Bu sekarang datang yang gawatan itu Bu tahu Ibu. Datang dari handphone. Udah, datang dari televisi. Iya kan? Banyak ini sekarang, ini akan bakal masuk ke rumah. Maka walaupun banyak fitnah di akhir zaman ini, tetaplah istiqomah. Itu jawabannya. Tengoklah sekarang macam di handphone tuh biar tahu Ibu, suka yang aneh-aneh lah baru viral awak. EP. Maka kita akan menyesal dan akan ada saatnya kita mengatakan Rabbana akhrijna na'mal shalihan, ya Allah kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal shalihan, kami akan beramal soleh ya Allah.